Salam sinema, sahabat sinemalogi. Film Black Widow disutradarai oleh Kate Shortland. Natasha Romanoff alias Black Widow masih diperankan oleh Scarlett Johansson. Film Black Widow mengambil latar waktu antara film Captain America, Civil War, dan Avengers Infinity War. Kala itu, Black Widow menjadi buronan pemerintah Amerika Serikat setelah membantu Steve Rogers kabur. Di rentang waktu tersebut, Natasha dan saudara perempuannya, Helena Belova, membongkar kasus yang berkaitan dengan Red Room dan Dreykov, yaitu proyek yang memblack widowkan banyak perempuan untuk dijadikan agen pemusnah massal demi menguasai dunia. Metode perilisan Black Widow yang bersamaan antara bioskop dan streaming di Amerika sana cukup bermasalah sampai Scarlett Johansson menuntut Disney ke persidangan. Di belahan bumi lain termasuk ke Indonesia, penayangannya harus tertunda karena pandemi. Meski begitu, cerita origin Black Widow tetap ditunggu penggemar MCU di layar lebar. Sayangnya menurut saya film ini sangat formulaic dan generik. 1 dekade lebih kita hanya tahu siapa nama orang tuanya, misinya di Budapest bersama Clint Barton, sterilisasi oleh Red Room, dan klaim Natasha bahwa ia tidak memiliki keluarga selain Avengers. Di film solo Black Widow, semua potongan misteri itu dijabarkan. Sebagian besar memberikan jawaban konklusif dengan detail-detail tambahan yang bisa memuaskan para pembuat teori MCU. Namun, dari sekian banyak hal yang digali soal Natasha, misi di Budapest lah yang mendapat penekanan di film ini. Jadi, selain sebagai bentuk tribute untuk karakter Black Widow itu sendiri, film ini lebih bertujuan untuk menjawab hal-hal yang selama ini sering dipertanyakan fans. Jadi buat kamu yang bukan penggemar Black Widow dan nggak notice dengan segala perkisahannya Natasha Romanoff, Black Widow bisa sangat terasa B aja. Dan yang membuat kita sebagai penonton bertanya-tanya adalah, mengapa kisah Black Widow harus memilih plot dengan mengambil setting kisah setelah Civil War dan sebelum Infinity War? Padahal bisa saja cerita difokuskan pada kisah-kisah di mana Natasha dibentuk menjadi seorang agen mata-mata yang tidak biasa ini. Penonton sudah tahu benar bahwa karakter Black Widow akan dimatikan. Tapi kita juga berhak tahu ada kisah masa lalu yang bisa mempengaruhi Natasha untuk menjadi seperti saat ini. Padahal ada banyak yang bisa digali dari harus menyisipkan potongan kisah hidupnya untuk dijadikan satu timeline dengan MCU. Di antara film MCU lainnya, bisa jadi Black Widow adalah film yang paling menonjolkan sisi keluarga, alias family. Walau tema kekeluargaan terasa cukup kental, tetapi filmnya sendiri tidak melepaskan identitasnya sebagai film superhero dengan rentetan aksi yang menyenangkan untuk diikuti. Black Widow menyuguhkan aksi laga yang lumayan menghibur. Namun, untuk sepertiga terakhir film, saya seperti kehilangan keseruan. Adegan-adegan aksi di akhir film tidak terasa begitu menarik seperti yang terjadi di awal hingga pertengahan film. Walau kurang menarik di beberapa aspek, tetapi filmnya mampu menghadirkan koreografi dan visual yang kece. Terutama bagi Scarlett Johansson sebagai pemeran utamanya. Penampilan Scarlett Johansson harus diakui sangat total. Di satu sisi, Scarlett Johansson mampu membawakan karakter Natasha Romanoff yang rapuh, sementara di sisi lain, Johansson mampu membawakan Natasha Romanoff sebagai karakter yang tangguh, sesuai dengan situasi atau kondisi yang terjadi pada pengembangan karakternya. Yang mencuri perhatian tentu saja Florence Pugh. Saya tidak menyangka aktingnya sebagai Helena bisa selepas itu. Chemistry keduanya lumayan kuat, ia memainkan karakter itu dengan cukup woles, menjadikan Helena sebagai salah satu yang bersinar dari Black Widow. Banyak adegan lucu di film ini yang secara mengejutkan muncul dari karakternya. Jika Florence terpilih menggantikan Scarlett sebagai penerus Black Widow berikutnya, sepertinya dia sudah siap untuk itu. Sosok villain yang hadir pada film Black Widow sebenarnya ada 2, yaitu Taskmaster dan juga Dreykov yang diperankan Ray Winstone. Namun kedua villain tersebut sama-sama nggak memberikan kesan yang mendalam bagi penonton. Malahan kalau bisa dibilang keduanya layak masuk ke daftar villain yang mudah terlupakan di MCU. Black Widow tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi saya.
Film ini memiliki unsur-unsur yang sudah basi dan tergolong telat rilis ketika nasib Natasha sudah diketahui mayoritas para penggemarnya. Namun, bagi fans setia, film ini tetap patut ditonton karena memberikan banyak detail baru soal Natasha Romanoff, sang Black Widow. Demikian video reaksi dari film Black Widow. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pantau terus akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.